Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jombang II, Bapak Rudi Hartono SPD SD. Yang terhormat Bapak Pengajar Praktik Pak Danang Margono MPD. Yang terhormat Bapak Edi Sugiarto CGP Angkatan 10. Yang terhormat Bapak Ibu SD Negeri Jombang II. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan susunan acara. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup doa. Mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jombang II kepada Bapak Rudi Hartono SPD SD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat tamu agung dari Kecamatan Wanasari yang notabene menjadi pengajar praktek, Bapak Danang Margono, yang saat ini menjadi teman pembimbing dari rekan kita Pak Edi Sugiarto, calon guru penggerak angkatan 10. Tidak lupa yang terhormat kepada rekan guru SD Jombang 02. Semoga ini awal untuk rekan-rekan SD Jombang 2 bisa mengikuti jejak dari Pak Edi supaya ikut belajar melalui pendidikan guru penggerak jikalau memang masih berlanjut jabatannya. Semoga masih berlanjut di angkatan 12. Nah 11 nih hari ini sudah mulai pembukaan, nanti bisa dilanjut 12 sampai seterusnya. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan ke acara lain, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sudah melimpahkan keberkahan bagi kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk berdiskusi bersama yang kaitannya dengan muaranya adalah pengembangan kemajuan SD Negeri Jombang II. Ini ada diskusi tentang visi guru penggerak melalui prakarsa perubahan. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan, kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kesempatan sambutan ini saya hanya bisa berpesan supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik, diikuti dengan baik, berdiskusi, intinya segala masukan yang kaitannya dengan visi dan misi SD Jombang II bisa kita diskusikan. Mana-mana yang sudah baik kita lanjutkan, mana-mana yang belum baik atau belum ada kita tambah. Tapi
walaupun tidak serta-merta merubah apa yang sudah ada, bisa menambah atau bisa menghilangkan, tapi tujuan utamanya adalah menyempurnakan, seperti itu. Nanti kita bareng bersama didampingi oleh Pak Dana Margono selaku pengajar praktek, terus nanti dipimpin oleh Pak Edi Sugiarto yang nanti akan membahas mengatur jalannya diskusi tentang prakasa perubahan. Itu saja dari saya, nanti bisa kita ikuti bersama-sama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Pengajar Praktek kepada Bapak Danang Margono MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai, Kepala SD Jubang 02, Mas Rudi Hartono, SPD SD. Yang saya sayangi, Mas Edi Sugiarto, SPD. Mas Edi itu murid saya, Bapak Ibu, dulu di SMA 1 Brebes. Berarti nyong tua teman ya, melas teman tua. Yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa dari SD Jubang 02. Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kata itu selalu teriring melalui helaan nafas berupa rasa syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga hari ini kita bisa bermuajah, bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan sempat untuk mengikuti kegiatan diskusi tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah, yang ini adalah kegiatan calon guru penggerak. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, luar dari kita semuanya. Mudah-mudahan di zaman akhir kita mendapat sahabatul uzmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada kata visi. Visi itu sebuah cita-cita. Visi itu mimpi. Visi itu keinginan. Keinginan yang bagaimana, cita-cita yang bagaimana, mimpi yang bagaimana. Mimpi jangka panjang. Mimpinya siapa? Mimpinya Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru punya mimpi, punya keinginan, punya cita-cita kepada siapa, untuk siapa? Terhadap murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu guru yang hadir di sini, semua Dewan Guru SD Jubang 02 punya mimpi, punya cita-cita, bahasa Jawanya punya angen-angen terhadap muridnya. Pengen seperti apa muridnya 5-10 tahun yang akan datang. Itulah visi. Jadi visi adalah mimpi atau cita-cita atau angan-angan, keinginan masa yang akan datang. Murid dari SD Jubang 02 itu ingin yang seperti apa? Itulah visi. Maka karena perlu didiskusikan, sehingga Mas CGP, Mas Edi Sugiarto, di samping tugasnya beliau perlu mendiskusikan bersama dengan panjenengan, karena ini bukan cita-citanya Mas Edi saja, tapi cita-citanya, mimpi panjenengan semua guru yang ada di SD Jubang 02. CGP saya, Pak Edi Sugiarto, telah membuat visi untuk dirinya sendiri sebagai guru penggerak. Karena sudah belajar untuk visi dirinya sendiri, maka saatnya hari ini beliau akan mengajak menyusun draft visi sekolah. Nah, draft ini nanti
dikomunikasikan dengan pimpinan, dengan kepala sekolah. Kalau memang visi sekolahnya sudah selaras, sudah bagus, ya lanjutkan visi lama. Kalau memang ada perlu penyempurnaan, tadi Pak Rudi bilang itu penyempurnaan, monggo diselaraskan. Intinya tidak ingin mengubah visi, tetapi menyelaraskan. Apakah visi yang lama sudah selaras dengan perkembangan zaman yang ada, sudah selaras dengan kebutuhan anak didik kita, sudah selaras dengan cita-cita atau mimpi panjenengan semua, enggak? Maka kita duduk bersama hari ini. Kemudian prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu maksudnya sebuah program untuk menuju ke penyampaian visi. Nanti biasanya kalau membuat visi itu, setelah visi dibuat, nanti ada indikator pencapaian visi, baru kemudian baru misi. Ketika kemarin penguatan kepala sekolah di Semarang ya Mas, ikut nggih? Di situ juga ada tentang visi misi sekolah. Di sana sampaikan visi itu biasanya berupa parafrase kata-kata tapi terdengar elok, dibaca indah. Jadi bukan hanya kata-kata slogan biasa. Yang enak dibaca, enak didengar, kemudian gampang dipahami dan indikatornya jelas. Tentunya indikator jelasnya bisa terukur, bisa dilaksanakan. Itulah visi. Diawali dengan kata biasanya mewujudkan peserta didik yang titik. Maka Bapak Ibu hari ini akan diajak Pak Edi untuk menyusun kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu apa? Kalimat yang sing durung rampung. Contoh, Pak Edi Sugiarto mau pergi ke titik-titik. Yang sebelah sana bilangnya mau ke toilet, ke pasar, pantilik bojone, pan balik. Itu kalimat rumpang. Di sini pun nanti ada 6 kalimat rumpang yang akan disampaikan Pak Edi. Pak Edi akan memimpin. Nanti penjenengan silakan memberikan usulannya, pendapatnya, kemudian gagasannya untuk melengkapi kalimat-kalimat rumpang. Ngaten nggih Bapak Ibu, kira-kira ikhlas mboten kumpul di sini Bapak Ibu? Kudu ikhlas, rugi ora ikhlas. Mudah-mudahan satu hurufnya dengan tulis nanti itu bernilai pahala di mata Allah. Amin. Satu tuts hurufnya mudah-mudahan jadikan pahala Allah. Rugi kalau kita berangkat dari rumah pan mulang kelalen orang bismillah. Munganane kesel kemeringet, jengkel, bocah melayu-melayu dadi penyakit ya Bu. Gawe jengkel malah dadi stroke. Ngapain? Niati bismillah, datang di rumah ke sekolah pengen ibadah. Begitu sehingga nanti keluar pun semua yang kita tulis satu hurufnya di papan tulis, yang penjelasan ketik lewat laptop, insya Allah bernilai ibadah. Begitu. Satu langkahnya apalagi sampai keringat netes, insya Allah ibadah. Pahala jenengan sudah tidak ada, tapi pahala masih mengucur deras. Itulah hebatnya menjadi guru. Jadi profesi yang paling hebat di dunia adalah guru, karena pahalanya akan mengalir terus meskipun kita sudah tidak ada. Amin ya robbal amin. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan yang akan dipimpin oleh Bapak Edi Sugiarto. Kepadanya dipersilakan. Ya, Pak. Barangkali wonten kegiatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jombang 2, Bapak Ruti Hartono SPDSD. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak Danang Margono MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jombang 2. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam agenda yaitu diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan bahwa hari ini saya ditugaskan oleh Pak Danang selaku pengajar praktek, dan hari ini kita akan berdiskusi bersama yaitu tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita berdiskusi tentang visi, saya akan menjelaskan beberapa poin yang nantinya bisa untuk rujukan bahwa agenda pada hari ini yaitu yang pertama tujuan kegiatan, kemudian yang kedua visi, yang ketiga diskusi bersama, yang keempat visi sekolah dan calon guru penggerak, yang kelima refleksi, dan yang terakhir adalah prakarsa perubahan atau bagja. Untuk tujuan kegiatan kali ini yaitu kita akan diskusi kolaboratif terkait visi sekolah dan prakarsa perubahan, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk memberikan pemikiran-pemikiran diskusi bersama tentang visi sekolah ke depan. Tadi sudah disampaikan bahwa visi adalah mimpi. Sebelum tadi ada Pak Danang sudah menyampaikan visi adalah mimpi yang akan kita lakukan ke depan. Nah, di sini Bapak Ibu bahwa ada pengertian visi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kemudian visi pendidikan yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini ada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, ini adalah salah satu visi pendidikan. Nah, kemudian untuk selanjutnya visi sekolah, Bapak Ibu. Jadi visi sekolah itu merupakan impian atau harapan, cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Warga kita seperti yang sekarang ini kita bahas bareng. Ada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan kita ini ingin mengharapkan impian dan harapan, cita-cita yang ingin dicapai agar kedepannya sekolah kita ini bisa sesuai dengan jalur atau visi yang kita inginkan atau harapkan. Pada visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan.
Kemudian visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan pihak yang berkepentingan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Jadi visi sekolah kita buat harus ada warga sekolah seperti komite sekolah, ya Pak, komite sekolah, tapi mohon maaf dalam hal ini tidak bisa hadir. Kemudian ada wali siswa, orang tua, ada dewan guru dan kepala sekolah. Nanti kita rembuk bersama, diskusi bersama untuk menentukan visi sekolah. Kemudian visi sekolah diputuskan oleh rapat dewan pendidik dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah. Disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan dan ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai perkembangan dan tantangan di masyarakat. Jadi idealnya visi sekolah itu harus dibuat berkala. Ini. Kemudian dengan komite sekolah didiskusikan. Kemudian baru nanti disosialisasikan kepada warga masyarakat atau warga sekolah yang ada di sekitar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi sudah dijelaskan visi. Visi adalah mimpi, harapan atau doa. Nah, ini kekuatan visi. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Jadi tanpa adanya mimpi, maka tidak mungkin kita bisa mengharapkan. Betul Bu? Jadi kita harus bermimpi dulu, berdoa dulu agar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa tercapai. Tapi mimpi tersebut, harapan tersebut harus kita didiskusikan bersama di ruang kelas ini, sehingga nantinya sekolah kita bisa memiliki visi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa 5-10 tahun yang akan datang, saya memimpikan sekolah yang aman tentunya. Kemudian nyaman, bebas dari bullying ya, pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif serta bermakna, sehingga menghasilkan murid yang mengetahui potensi dirinya sebagai bekal menghadapi masa yang akan datang. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik tentang diskusi hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada harapan atau yang diimpikan ini. Ada yang pertama, saya memimpikan murid yang bagaimana Bapak Ibu. Kita diskusikan bareng di sini agar nanti bisa menciptakan atau bisa membuat visi sekolah. Yang kedua, sekolah saya percaya bahwa murid adalah. Kemudian ini yang ketiga, saya memimpikan murid yang bagaimana. Jadi ada 6, ini ada 6 pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Dalam mendidik mereka di sekolah, saya utamakan. Kemudian guru di sekolah saya yakin untuk ... dan yang terakhir, guru di sekolah saya paham bahwa. Mungkin yang pertama Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang bagaimana ini? Satu orang satu Pak. Ya, satu orang satu ya. Ini ya, ini. Ya, sudah saya langsung masuk. Mungkin ada usulan dari Pak Mela, apa dari? Tadi sudah. Saya memimpikan ya, apa?
Saya memimpikan murid-murid yang beretika, berakhlak. terus beretika, berakhlak, Berkarakter ya. dengan beriman Iya. dan bertakwa tidak Pak? Iya, sakit monggo. Masukkan aja. Masukkan, monggo. Tinggal kita itu banyak-banyaknya. Iya. Yang lain menambahkan Beriman dan kompeten, bertakwa. beriman, bertakwa, beriman, bertakwa. Kita kan keinginannya banyak ya Bu. kompeten, terus apa lagi? Ibu Umi? Mandiri. Bisa mandiri sendiri. Berpikir kritis ya Pak. Kreatif, Kreatif. inovatif, Percaya diri. Ini ya. Saya memimpikan murid-murid yang beretika, berakhlak, beriman, bertakwa, kompeten, mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Mungkin ada lagi? Ya, yang tambahan? Prestasinya bagaimana? Maksud enggak? Iya, terima kasih. Dan berprestasi Pak. Sebenarnya sih enggak apa-apa. Kamu tinggal di Kemudian ini untuk pertanyaan yang kedua ini. Saya percaya bahwa murid adalah Pak, nik. murid pribadi yang unik dan apalagi berpotensi ya. Kemudian Unik sama ya. Unik termasuk iya, termasuk ya. Terus sudah ini, semua ini, dan berpotensi, cerdas, berpikir, oke. Berpikir cerdas Pak. Kemudian kalau nggak ada langsung yang ketiga, yaitu saya memimpikan murid yang bagaimana ini. Monggo Bu Al, barangkali ada masukan. Masuk dengan Pancasila. Sila pertama itu yang beriman dan bertakwa. Yang bertakwa. Takwa, kemudian apalagi? Monggo. yang lain Yang lain mempunyai yang baik, sukses. mempunyai pekerjaan. Alhamdulillah ya doakan anak ya terus. yang sukses, Terus sukses Pak. baik ya. Baik dan sukses. Apalagi monggo Bu Umi mau. Bayang anaknya baik. Bu Atun, barangkali ada masukan untuk harapan ini, mimpikan murid yang bagaimana? Masa depan. Oh, masa depan. Udah ya, ini nomor 3. Kemudian nomor 4 ini, dalam mendidik mereka di sekolah saya utamakan bagaimana ini? Siswa yang berkarakter, Siswa yang berkarakter. Dalam mendidik mereka di sekolah saya utamakan. Iya. Jenengan mau mendidik siswa itu dengan pendekatan apa? Benar. Apa ini? Seperti
Tentarakah? Apa secara iya seperti itu Mas. Harus belajar manajer. Iya. Dan kasih sayang. Oh ya. Seperti apa tadi kemarin ya? Baru kemarin Mas. Guru sebagai teman apa sebagai manajer apa penghukum apa kemarin. Dalam mendidik mereka di sekolah saya utamakan Memberikan etika. memberikan Berikan contoh ya. ya suatu nasana, Berikan teladan. Motif pada siswa. Berikan teladan. memberikan teladan. Apalagi Mewujudkan kemudian apa lagi? Barangkali ada tambahan. Anak bisa mandiri supaya tidak tergantung pada orang lain. Memberikan lingkungan yang nyaman. Hmm. Mengajarkan mereka bagaimana mendekatkan diri melalui pendekatan. Melalui kasih sayang. Secara personal. sayang ini. Nah ini dalam mendidik mereka di sekolah saya utamakan memberikan teladan kepada siswa, mewujudkan karya, memberikan lingkungan yang nyaman melalui pendekatan dengan kasih sayang. Jadi seperti kata Ki Hajar Dewantara ya Pak Danang, bahwa murid itu seperti bibit padi, kalau bibit jagung. Bibit jagung terserah kita akan menjadikan murid yang bagaimana. Jadi dari kodrat alam, setelah lahir kemudian sekolah, mau dijadikan apa bibit tersebut oleh guru. Kalau jagung kan nanti dijadikan oleh petani walaupun tanahnya tandus, tapi kalau kita rawat, kita pupuk, kita obati, insya Allah nanti bibit jagung tersebut akan berbuah baik. Begitu juga dengan murid. Kita jadikan seperti bibit jagung, kita rawat, kita kasih pupuk, nanti akan menghasilkan buah yang baik. Nah, ini bisa kita terapkan pada poin yang keempat ini. Dalam mendidik siswa, kita utamakan murid yang kita harus bagaimana. Nah, kemudian untuk harapan pertanyaan yang kelima, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk titik-titik. Untuk yang bagaimana ini? Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu. Saya dan guru lain di sekolah, misal dengan teman, kerjasama, kolaborasi ya. Bukan ini. Saling membantu apabila saya tidak mampu. Terus apa lagi, Buan? Masukan satu sama lain. Nah, memberi Impactnya, sesama impactnya maksudnya. Saya dan guru lain sama yakin bahwa kolaborasi akan bagaimana. Ada keyakinan yang akan dicapai maksudnya. Akan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Iya, Kita bisa harus ada impact yang disampaikan. akan memberi sosial, misal memberikan berbagi ilmu, berbagi apa ya? Beri hasil yang lebih baik. dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terus apa lagi, Bu Mela? Nih. Bisa ngambil di poin 4, Pak. Misalnya gini,
Saya dan guru lain di sekolah yakin untuk bisa memberikan teladan kepada anak, nanti anaknya menjadi bagaimana. Sehingga anaknya nanti Jadi anak yang berprestasi. anak ya sehingga Iya, Pak. prestasi ya. Kan saya kalau nggak salah, kalau nanti prestasi. Kemudian untuk yang terakhir ini, oleh karena saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kamu perlu meningkatkan kemampuan yang bagaimana? Ini untuk muridnya Pak, untuk siapa nih Pak? Untuk gurunya. Belajar, meningkatkan belajar. Dalam kemampuan dalam Apa kamu Pak? kami perlu meningkatkan kolaborasi, mungkin apa ya? Iya. Kolaborasi, terus apa lagi? Kalau saya perlu belajar ilmu dan teknologi. Perlu belajar ya. Terus jadi untuk yang 6 ini oleh karenanya ini ada pertanyaan pemantik. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan dalam kolaborasi dengan guru lain, kemudian perlu belajar ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Meningkatkan nah ini seminar ya. Ini ada 6 ya yang kita diskusikan tadi. Semoga bisa menjadi visi sekolah kita. Nah, sebelumnya untuk visi sekolah kita ini sudah dibuat ya. Nah, ini visi SD Negeri Jombang 2, terwujudnya peserta didik yang ramah, unggul dalam prestasi, berwawasan global, dan berakhlakul karimah. Apakah bisa ditambahkan kembali atau bisa masih ajak ini? Karena visi kan harus dibuat berkala Pak ya. Jadi kalau masih bagus bisa dilanjutkan. Apakah ini masih tetap ajak, tetap, atau nanti bisa kita tambahkan? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada masukan. Tinggal ini karena hanya tadi ya. Udah bagus. Tinggal digeser yang berakhlak itu dijadikan ke atas. Nah, di sini, Jadi berakhlak. yang sini ya. Peserta didik Berakhlak mulia. berakhlak Ya tadi Pak. berakhlakul. Terus ramah. Kemudian ini unggul, apakah sudah pas ini apa yang didiskusikan tadi? Ini apa ya? Berakhlak tadi sudah ya. Berak. Ada beberapa karakter-karakter Iya. ini dijadikan satu. Ini kan ada banyak. Ya ini berakhlak, beriman. Ya. Banyak banget Oke. ya. Ini dijadikan satu aja. Oke. Berkarakter, Berkarakter ya ini ya. menggantikan ramah. Ya.
usul mungkin. Jadi biar masuk semua orang maka termasuk di dalamnya. Ya, kan ada 18 karakter. Mandiri. Sudah masuk Oh, iya. karakter. Ya. 18 nilai ada dalam karakter. Ini ya. Nah, terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, berkarakter, unggul dalam prestasi dan berwawasan global. Ini sudah sepakat ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi ada apa pergantian, hanya naik ke atas, kemudian tadi ada perubahan berkarakter. Ini yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, berkarakter, unggul dalam prestasi dan berwawasan global. Ini. Iya. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita, Bapak Ibu? Sudah semua ya. Kemudian ini yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah dengan murid di sekolah lain? Murid sudah ya. Kemudian apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Sudah ya, betul. Jika visi sekolah masih berupa slogan, nah, silakan nanti bisa mendeskripsikan kembali Bapak Ibu, bisa nanti musyawarahkan kembali. Nah, jadi ini ya. Jadi ini kita tulis di sini ya, tadi untuk visi sekolah kita ini sudah kita sepakati bersama, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, berkarakter, unggul dalam prestasi dan berwawasan global. Nah, ini ada pertanyaan pematih kembali. Jika visi belum berpihak pada murid, Bapak Ibu dipersilakan untuk merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Setelah visi dirumuskan, Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukan identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Tadi katanya sudah berpihak ya Bu, berarti tidak usah ini ya, langsung saja ya. Nah, ini visi guru penggerak, ini adalah visi saya Bapak Ibu. Jadi saya adalah calon guru penggerak. Ini visi guru penggerak yang saya ini tulis ya, pemanfaatan berbagai alat peraga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Kemudian untuk prakarsa perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Nah, harapan saya dengan visi di samping ini, yaitu peserta didik saya bisa menjadi manusia yang mandiri, terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka dan berkarakter, baik manusia yang hidupnya bersandar pada berdasarkan kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin. Nah, tidak serta berbudaya yang tergantung dengan orang lain atau merdeka, sehingga mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah visi guru penggerak saya dan prakarsa perubahan. Nah, ini untuk mewujudkan visi guru penggerak yang saya gunakan yaitu dengan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi saya pada modul 1 pada pelatihan guru penggerak ya, ini diajarkan oleh Bapak pengajar praktek kita dan juga Bapak Ibu fasilitator, yaitu dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan tahapan bagja, yaitu salah satu pendekatan perubahan dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif yang dikenal sebagai manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Tahapan inquiry apresiatif dikenal dengan bagja, merupakan akronim dari
pertanyaan atau define, ambil pelajaran atau discover, gali mimpi atau dream, jabarkan rencana atau desain, dan atur eksekusi. Nah, ini adalah bagja. Nah, ini untuk prakarsa perubahan dengan menggunakan pendekatan bagja, yaitu ini ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, ini untuk keterangannya. Buat pertanyaannya yaitu bagaimana motivasi belajar siswa pada pembelajaran, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran, bagaimana cara memanfaatkan alat peraga papan ular tangga dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini tindakan yang dilakukan: membuat angket mengenai motivasi belajar siswa pada pembelajaran, melakukan identifikasi mengenai motivasi belajar siswa pada pembelajaran, melakukan studi literasi mengenai pemanfaatan alat peraga papan ular tangga pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang terakhir, melakukan curah pendapat dengan sesama rekan guru mengenai pengembangan ragam alat peraga pembelajaran, terutama alat peraga papan ular tangga. Nah, ini untuk buat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran. Ini ada pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk memanfaatkan alat peraga papan ular tangga dalam pembelajaran? Nah, ini tindakannya yaitu melakukan sharing ide antar guru atau teman sejawat dengan siswa tentang media papan ular tangga pembelajaran yang diharapkan agar dapat menjadi sumber ATM. ATM di sini bukan ATM uang ya, tapi amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki dalam pengembangan alat peraga papan ular tangga dalam pembelajaran. Kemudian gali mimpi. Pertanyaan ini ada 3. Bagaimana perasaan kita memotivasi siswa dapat meningkatkan pembelajaran? Apa yang dapat dilakukan agar alat peraga papan ular tangga pembelajaran dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Bagaimana caranya agar usaha peningkatan motivasi belajar siswa ini dapat terus dilaksanakan secara kontinu? Nah, tindakannya yang pertama yaitu melakukan wawancara kepada siswa mengenai harapan mereka terkait pemanfaatan alat peraga papan ular tangga dalam pembelajaran, membuat daftar desain alat peraga papan ular tangga pembelajaran yang akan digunakan, kemudian melakukan upaya-upaya perbaikan agar tindakan ini terus berkembang dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini yang jabarkan rencana, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk menyiapkan alat peraga papan ular tangga pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Bagaimana mendesain alat peraga papan ular tangga pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai target peningkatan motivasi belajar siswa? Nah, tindakan yang dilakukan yang pertama yaitu melakukan wawancara kepada siswa terkait media pembelajaran yang diharapkan. Kemudian membuat desain alat peraga papan ular tangga pembelajaran yang bervariatif dan menarik untuk setiap materi yang diajarkan. Kemudian menyediakan ragam alat peraga pembelajaran yang disepakati guna mendukung kebutuhan siswa dengan gaya belajar yang berbeda pula. Dan yang terakhir yaitu membuat capaian keberhasilan meningkatnya motivasi belajar siswa dari penerapan tindakan ini. Dan ini adalah tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Nah, pertanyaannya 1 yaitu siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana kegiatan ini? Siapa yang dapat mengarahkan, memonitor, dan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan? Dan untuk melakukan tindakannya, yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan ini. Jadi melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, kemudian melakukan kolaborasi dengan guru atau teman sejawat yang produktif dalam menyusun media pembelajaran, menyediakan lembar evaluasi kegiatan untuk memantau proses kegiatan ini. Jadi ini adalah tahapan bagja Bapak Ibu yang yaitu dengan pendekatan inquiry apresiatif. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan ada tahapan bagja ini, ada 5, ada tahapan 5 ya Bapak Ibu.
Nah, ini yang terakhir yaitu bagaimana dengan kegiatan kali ini Bapak Ibu, apakah ada koreksi enggak Pak menurut pendapatnya bagaimana menurut? Sudah bagus ya. Terima kasih. Ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini untuk kesimpulan keterkaitan materi apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai jika tertata secara komplit dan sistematis serta terencana dengan akurat. Oleh karena itu, suatu rancangan yang disebut inquiry apresiatif dengan arahan atap dan terarah dengan rancangan yang disebut bagja. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk diskusi kali ini, yaitu berkaitan dengan visi sekolah kita dan prakarsa perubahan serta visi guru penggerak saya dan prakarsa perubahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak dan Ibu diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan dengan perubahan visi tadi ya. Semoga kita bisa menjalankan dengan baik, bermanfaat untuk kita semua dan bisa diimplementasikan untuk kedepannya menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, barangkali ada tanggapan dari Bapak. Monggo. Copot. Baik, terima kasih atas paparannya tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan oleh Pak Edi sebagai calon guru penggerak yang nanti insya Allah untuk seperti biasa Pak Danang. Kemarin saya ke sini juga tahapannya sama, yaitu tentang visi, tapi ternyata balik lagi apa yang sudah bagus hanya tinggal ditambah kayak gitu. Kalau memang sudah belum, nanti kita tambah dan kita capai. Alhamdulillah kemarin waktu visi misi yang terdahulu belum ada kata prestasi Pak Danang. Terus kemarin bareng-bareng sama rekan guru tambah prestasi. Ternyata alhamdulillah 2 tahun dapat prestasi walaupun tidak selevel yang sudah-sudah. Tapi alhamdulillah prestasinya sudah muncul. Nah, terus ini ada lagi berkarakter, ini tambahan lagi berkarakter. Berarti kemarin alhamdulillah sudah berprestasi kita dicapai walaupun tidak terlalu maksimal, hanya peringkat kecamatan ya, baru kecamatan ya, level kabupaten belum, tapi kita mengingat apa ya, materi atau sumber daya yang ada ya, 1 kali tangga besok 2 kali tangga betul. Ini ada lagi untuk berkarakter, itu yang nanti karakter yang bagaimana ini akan kita capai karena banyak di sini. Maka ini sebagai cita-cita yang semoga bisa membawa kebaikan untuk kedepannya. Itu saja dari pernyataan saya. Terus tadi untuk prakarsa perubahan Pak Edi bisa melaksanakan dengan baik. Syukur-syukur rekan-rekan bisa mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Edi. Itu saja dari saya. Monggo saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas tanggapannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bersama.
Amin.